Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Andreas Tebu. Saya Hadida Veronica. Saya Aurelia Syafa Pramelia. Saya Maisa Amanda Putria. Saya Nisa Nursiba Wibowo. Saya Syakira Bevi Putri. Saya Muhammad Iksan. Kita akan mewawancarai budidaya ikan lele yang ada di dekat nih, yang ada di sini, Bu. Oke. See you the next time in the wawancara. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Andreas Tebu dan samping saya. Nama saya Muhammad Iksan. Ya, oke. Saya Syakira. Siap. Saya Aurelia. Saya Melisa. Saya Hamida. Dan saya Nisa Nursifa. Siap, oke, lanjut. Oh, kita di sini dari SMA 12 dan kita juga ingin mewawancari tentang peternakan lele gini ya, budidayanya. Oke, langsung aja kali ya ke pertanyaan. Menurut Bapak nih untuk membuat terpal-terpal yang seperti ini Pak, itu bisa memakan biaya itu berapa Pak kira-kira? Jadi sebenarnya kalau kita cerita dulu ya. Jadi lele itu ada banyak cabangnya. Kita mau ngambilnya di mana? Kebetulan kalau di sini kan breeder khusus buat benih aja. Benih aja? Ya nggak sampai pembesaran. Jadi memang fokusnya kemana dulu gitu. Kalau misalnya memang fokusnya ke breeder, sebenarnya konsep kolam ini tuh termasuk yang efisien sih maksudnya, kotak atau apa. Kalau masalah ngomong biaya ya tetap biaya gitu. Terpal-terpal yang kayak gini tuh kadang-kadang bisa ada kerakan kayak bocor-bocor gitu nggak? Pasti. Sering ya? Semua, Juga iya. kan cuaca kan kita nggak tahu, kalau panas kan bukan kalau terpal itu menyerap panas, dan kalau apa panas gitu Pak. Mungkin lele itu airnya terpengaruh sama suhu gitu nggak? Oh ya, terus kita jawab dulu pertanyaan pertama tadi. Kalau untuk terpal itu pasti ada biayanya. Kepanas nggak sih gitu? Panas kalau makanya ini kan tingginya kan 1 meter. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi terik kita naikin, cuacanya lagi hujan kita turunin airnya. Nah kalau terpal, kalau misalnya tidak kena air, udah pasti panas, diinjek pun panas gitu, dipegang pun panas. Tapi kalau pakai air itu enggak, kayak gitu. Kalau berpengaruh ke lele, ada saatnya berpengaruh, ada saatnya enggak. Maksudnya gini, kalau saat kita pakai airnya itu rendah, atau misalnya kita bilang satu kotak itu kan ada berapa kotak tuh? Satu kotak itu 15 cm. Mas-masnya, mbak-mbaknya, satu kotak itu 15 cm. Kita main berapa sentimeter ketinggian air? Itu berarti sangat ngaruh banget ya? Berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita main, cuacanya terik, kita taruhnya biasa itu normalnya berapa? 30 cm gitu kan. Pas cuacanya terik kita lihat dulu jam 10 tuh ikan pada naik apa enggak. Kalau ikan pada naik, otomatis kan suhu panas. Caranya bisa dinaikkan. Kalau misalnya memang dinaikkan itu tidak ngaruh, misalnya kita naikin ke satu kotak ke 45 cm atau ke 50 cm, ikan masih masalah, mau nggak mau kita kocor, kita ganti, kita keluarin air lamanya, kita keluarin, kita masukin air baru, tetapi berbarengan ya, nggak satu-satu, nggak dibuang dulu baru dikocor, keburu mati ikannya. Jadi barengan, ada yang keluar ada yang masuk, kayak gitu. 3 pertanyaan, ada pertanyaan lagi. Ini kalau kendalanya dalam jualan, ini dijual? Iya, ini apa nih? Lelenya apa terpalnya kendalanya nih? Apa sih Penjualannya. Oh, benih. Kendalanya banyak. Kalau kita ngomong, kita berhubungan dengan makhluk hidup, pasti kendalanya banyak gitu. Agribisnis saja bukan hanya hewan ya, tanaman pun kendalanya banyak. Kendalanya tuh cuaca, karena kan kita tidak ada teknologi yang kayak pabrik. Kalau pabrik itu kan dari hulu ke hilirnya ketahuan ya. Dari proses dia bangun pagi sampai tidur lagi ada catatannya. Kalau ini udah pakai alam semesta aja. Apa kata dukunnya aja kan, kayak gitu. Kendalanya banyak, cuaca bisa, predator bisa, manusia bisa, lingkungan lah. Faktor itu Pak? Ya, hama, lingkungan, cuaca lah, faktor itulah semuanya. Kendalanya itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Berapa penghasilan Bapak saat jual perikanannya? Kita mau lebih ke detailnya atau cuman perkiraan aja? Perkiraan aja Pak. Hasil sekali produksi. Jadi kalau misalnya kita produksinya kan nggak tentu ya, kita bisa 100.000 sampai 500.000 ekor gitu. Kalau per 100.000 itu
biaya operasionalnya itu di 10 juta. 10 juta rupiah per 100.000. Jadi kalau 100.000 dengan jualnya di 5-6 cm sampai 7-8 cm itu sekitar di 350-an. Berarti kalau 100.000 dikali 350 berapa baru dikurangin operasional. Itu aja. Udah ya. Lumayan juga. Sekian ya pokoknya. Direkod kan, dari nanti dikaliin sendiri aja kan gitu. Lumayan juga sih itu ya. Benihnya ini berarti Bapak punya indukannya ya? Punya indukannya di sini nanti kalau mau foto-foto. Oke, Pak. Iya. Sambil jebur, sambil foto-foto, tapi kalau jarinya hilang jangan salahin saya ya. Oh, gede. Iya. Gede. Mungkin Bapak penjualannya tuh ke daerah mana gitu Pak? Banyak. Kalau bisa perorangan, bisa PT, bisa ke petani-petani pembesaran yang produksinya tuh di 10.000 ekor ke atas gitu. Banyak ke individu, perorangan, PT atau kelompok tani lah. Atau mas-masnya sendiri yang mbak-mbaknya, kalau yang budamber kan lagi ya tren kan budidaya lele dalam ember kan kayak gitu. Itu ada minimal belinya? Ada minimal belinya. Kenapa Bapak mau menjual Awalnya gitu. awalnya kenapa Bapak mau Inspirasi berbisnis? Kalau di tentang keren nanti perikanan? kalian pada nggak sekolah nih nanti nih kalau tajukin nih. Ya bahasa kerennya kalau dalam dunia bisnis itu kan pasti ada kartel ya. Kartel tau ya kartel ya? Yang menguasai lah. Ya. Kartel. Jadi lele itu hampir tidak bisa terkartel. Maksudnya gini, lele itu tidak ada yang bisa menguasai satu individu pun gitu. Jadi semua pun orang bisa melakukan itu. Yang kedua, lele itu nggak ada grade. Coba makan ibumu, bapakmu belanja lele ke pasar gitu kan. Wah ini lele grade A nih loh gitu, nggak mungkin kan, taunya lele gitu aja ya kan. Makannya apa aja nggak tahu kan gitu. Tapi kalau kita ngomong buah, kita ngomong mangga atau ayam atau apa, ini mangga kualitas A loh. Ya, yang ini ya semi busuk, yang sekilonya udah 5.000. Kalau di toko buah itu kan kalau mangga baru datang harganya 15.000. Kalau sudah mau busuk tinggal 3.000 5.000 kan ya kayak gitu. Aturannya gitu lah. Kenapa kalau dibilang tanya saya mau usaha di sektor perikanan lele, prospeknya masih gede sampai kapanpun gitu. Belum kalau di pembenihan itu nggak perlu pakai lahan besar, lahan 150 sampai 300 meter persegi itu udah bisa budidaya. Ya, itu bisa naik haji. Iya. Iya. Tapi saya kemarin salaman sama Bu Haji udah sih. Iya. Aman berarti udah salaman sama Bu Haji. Sebelumnya ini maaf jangan sampai terjadi ya. Tapi bagaimana kalau mengalami kebangkrutan? Iya udah pasti gak ini kalau pertanyaan itu bagaimana ya udah gak jualan lele lagi kan gitu. Simpel aja gitu. Atau misalnya kan pasti ada naik turunnya gitu. Iya, Kalau pasti. kita turun tuh gimana cara mengatasinya gitu kayak? Oh itu kalau kenapa bisa sampai anjlok itu ya pertama dilihat yang bikin anjlok itu pasar atau kitanya. Kalau misalnya memang pasar ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, berarti kan pasar tidak bisa menerima. Berarti di pecel lele tidak jalan, pasar tradisional tidak jalan, restoran tidak jalan, tukang sayur tidak jalan kan kayak gitu. Penggemar lele nggak ada, itu kan pasti terjadi penurunan kan gitu. Itu berarti ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ngapain produksi kalau barang itu tidak bisa dimakan kan kayak gitu. Yang kedua adalah faktor penyakit. Lah faktor penyakit itu banyak macam. Cuaca, ya kan. Dari overpakan pun juga. Sama manusia pun kalau overpakan pun juga pasti sakit perut kan, begak kan. Lah di dunia perikanan pun kalau overfeeding namanya overpakan itu udah pasti bermasalah. Kenapa? Kalau manusia mungkin masih bisa dibuang ya, gue nggak doyan nih, buang. Atau dikasih ke temennya, bro nih gue nggak doyan nih bro nih, somai gue nih, gue udah kenyang banget nih, mau nggak lah. Kalau lele kan kalau di kolam nggak bisa dikasih ke temennya, mau nggak mau nggak dimakan. Lah kalau nggak dimakan, air itu rusak. Nah kalau air rusak itu jadi bakteri patogen jahat itu pecah.
jadi amoniak. Lah amoniak itu bikin gas-gas beracun yang bikin si lele itu celeng. Kalau dia dalam keadaan kuat, dia mungkin bisa survive, bisa hidup. Tapi kalau dalam keadaan dia udah nggak kuat, ya mati, pecah lah. Itu kerugian itu situ. Faktor lingkungan, faktor penyakit, faktor ya kayak gini di Juni sampai Agustus itu musim breeding. Belajar geografi ya. Breeding itu angin muson atau angin muson ke selatan di selatan Katulistiwa itu pasti dingin. Nah, kelemahannya ikan lele ini nggak bisa dingin. Dia harus kayak gini udaranya. Kalau dia dingin, lele itu pasti mati. Nah, kalau di musim breeding udah otomatis petani ikan lele dirukiah semua. Ya. Stop ya. Bukan stop sih. Kita bisnis nggak bisa stop gitu kan. Kita bisnis nggak bisa stop. Kita gimana biar air itu tetap hangat? Bagaimana biar ikan itu tidak sakit? Kita harus cari. Itu bisnis gitu. Kalau hobi beda Amin. Gitu. Ya kayak gitu tadi. Kalau amit-amit terjadi kebangkrutan, kita lihat dulu masalahnya ikannya apa. Kalau misalnya pasar memang tidak membutuhkan, ya ngapain kita usaha? Kan gitu kan. Tapi kalau cuma masalah faktor-faktor lain dan pasarnya masih seksi, masih oke, ya harus kita cari. Itu yang namanya wirausaha kan kayak gitu. Paham ya? Oke. Makasih Pak. Pak, ada nggak sih tips buat kayak pemula-pemula kayak kita gini kalau mau budidaya ikan? Karena kan Oh ya. Iya. kita belajar kayak gini karena nanti ada prakteknya gitu Kak. Oh ada Jadi, prakteknya. iya, mungkin bisa dikasih tipsnya gitu. Oh iya. Tipsnya itu yang pertama, lele itu susah gampang. Itu yang pertama. Jadi kita harus siapnya dulu, mental kita siap. Kalau menjadi seorang wirausahawan atau saat kita menjadi pengusaha, yang disiapin adalah mental kan kayak gitu. Selain modal ya, modal udah pasti, itu mental. Yang kedua, kita mau pakai sistem apa kan kayak gitu. Lele itu ada 2 sistem. Gitu kan. Sistem parsial atau sistem industrial. Kalau industrial itu yang sampean sudah punya lahan hektaran, tebar benihnya itu udah di atas 1 juta ekor. Ya, karena ada biaya-biaya yang namanya sortir, ada mengeluarkan tenaga kerja yang bisa di-include di harga daging apa enggak kan kayak gitu. Yang kedua adalah sistem parsial yang mau iseng coba sistemnya anak-anak SMA yang cuma miara 1000-2000 ekor, sistemnya parsial. Jadi lele itu sekalinya sortir ada 4 ukuran. Apa kejelekannya lele? Kanibal. Kalau dia nggak disortir, dia kanibal, otomatis susut, ya kan? Selain susut mati dan susut penyakit, susut dimakan temen. Makanya sifatnya jangan kayak lele, makan temen. Iya. Iya. Kalau yang makan temen berarti lele tuh. Ya. Kayak gitu. Tipsnya adalah kalau misalnya kita mainnya cuman yang sedikit, kita budidayanya mau coba-coba parsial, disortir. Tapi kalau kita ya tak doain lah jadi pengusaha yang sukses kayak gitu ya, bisa pakai dengan cara industrial yang benar-benar yang 2 bulan itu dipanen atau 3 bulan dipanen. Itu kan banyak ukuran, itu kan udah ada angkanya. Big size-nya berapa? Pasti kan big size-nya tonan kan, nggak mungkin seekor 2 ekor kan, iya kan? Yang ukuran sekilo 5, 6, 7 itu berapa? Terus yang LBG itu masih sekilonya 15, 20 dipiara lagi atau disupplierkan ke pasar sayur, tukang-tukang sayur. Kalau ibu-ibu kan kalau di rumah nggak mau yang ikan-ikan gede, maunya kan ikan-ikan yang kecil kan, ya kayak gitu. Jadi tipsnya itu adalah ya yang pertama harus ngerti lingkungannya tuh kayak apa, karena kan lele sensitif juga kan, lingkungannya tuh kayak apa, pola pakannya gitu kan, terus penyakit lele itu apa, yang ngebat ya sortir, udah itu aja. Tip-tipnya tuh nggak keren sih sebenarnya, biasa aja. Iya, ada lagi. Bisa bermanfaat juga ya. Mungkin kalau ini Pak, kan pasti kayak ada yang mati atau gimana. Nah Ya. itu kita cara buat kita pemula nanti ngelakuinnya tuh biar mati ya. Nggak mati. Iya. Kalau kita ngomong nggak mati, mencegah nggak mati ya. Udah pasti mati dulu kita Iya. ngomong. Susutannya berapa? Berarti kan susutnya 20% mati. Kita ngomong sehat ya. Kita ngomong hidup semua gitu. Kalau ada susut, biar nggak mati. Maksudnya nggak matinya nggak banyak ya. Yang pertama jangan
overpakan. Overpakan tuh nggak bisa. Ya itu tadi, kalau kalian beli somai kebanyakan, lo mau nggak sih kan kayak gitu kan? Itu masih kan. Tapi kalau ikan di kolam kan nggak mungkin dibagi temen dong. Aduh, peletnya kebanyakan nih bro kan, nggak mungkin kan. Lo makan deh peletnya, nggak kan kayak gitu kan. Ya bener kan. Nah, jadi ya gitu. Jadi yang pertama, makannya jangan di over yang makannya seperlunya aja. Yang kedua, kualitas air, karena ikan hidupnya di mana? Di air. Selama airnya bener, itu udah pasti ikan sehat. Yang ketiga adalah benih yang sehat. Pakannya udah bener, airnya udah bener, tapi benihnya kita beli benih nggak sehat, ya sama aja. Itu aja sih tipnya. Nggak keren ya tipnya ya. Nggak keren ya. Tipnya nggak keren, biasa aja gitu. Apalagi? Udah, dadah. Pak. Sebelumnya Pak, nama bapak ini siapa ya? Oh, saya. Dari tadi ya. Tolong videoin dulu. Siapa ya? Sabri Gledek nama saya. Saya Jimmy. Jimmy. Ya. Keren juga ya. Iya. Ya, Pak Jimmy. Oke, sebelumnya Pak, terima kasih banget Pak ini Siap, atas wawancaranya juga, ini sangat bermanfaat sekali Iya, bagi iya. kita semua juga. Dan ini juga buat kita juga nih, ntar kayak gimana buat Pemula ngawalin Iya. ininya. Jadi berarti nanti ada prakteknya. Iya. Di sekolah apa di mana? Di sekolah. Oh, apa pakai kolam gini apa budamber, ember atau apa? Kayaknya ember. ember ya? getong. Soalnya dicampur sama biar jadi apa tanaman hidroponik. Oh ya, kalau budamber saya boleh saran jangan padet-padet ngisinya. Oke. Minimal 4 ya, karena sortir tuh ada 4 ukuran. Minimal 4 ember segede gini kan? Iya. Iya. Oke. Oh, sebentar ya, Om. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.